mereka dengan dunia digital ini, mereka kan terbiasa melakukan global connection. Mereka bisa mengetahui berita, informasi, kejadian apa yang terjadi di belahan bumi manapun dalam waktu singkat. Maka dalam perbincangan atau dalam kalimat-kalimat yang mereka lontarkan itu sangat biasa, kemudian di situ bercampur dengan bahasa asing, di situ menyebutkan istilah-istilah asing, atau kemudian mengambil referensi-referensi yang itu tidak harus dari lokal negaranya gitu. Dia bisa tahu di mana yang namanya kota yang disebut sebagai kota zombie di dunia nyata, bukan di film, tapi di dunia nyata. Dia tahu Philadelphia. Di mana kalau di bagian Afrika itu yang paling kaya akan ini, di mana titik kelaparan yang paling itu dia paham, dia ngerti. Karena memang di situ ada banjir informasi yang mudah sekali mereka dapatkan. Tapi pada saat yang sama ini ya, karena kemudian di situ kan ada dia mendapatkan informasi, ada kalinya dia mendapatkan informasi, oh LGBT itu hak asasi, ada yang kemudian menyampaikan LGBT itu keharaman, ada yang mengatakan menjadi kaum pelangi itu adalah sesuatu yang akan menjaga kesehatan mental, dan seterusnya macam-macam informasi apapun kan bisa dia temukan itu. Oh, informasi benar, informasi salah. Informasi yang sebenarnya itu sesat, menyesatkan, ataukah itu informasi yang baik yang dia butuhkan untuk menjadi orang baik, itu menggempur sama derasnya. Sehingga ketika kemudian mereka diminta untuk bersikap atau kemudian diminta untuk menilai, maka mereka cenderung untuk menerima semua informasi tadi, sehingga kemudian dia di titik ini dia dijuluki sebagai generasi dengan global mindset gitu ya. Si paling global mindset dan generasi paling toleran. Karena kalau misalnya ada orang yang mengatakan, loh kok nggak menutup aurat gitu kan misalnya dia, harusnya kan menutup aurat, maka dia akan mengatakan itu kalau di sini saja itu menutup aurat itu sesuatu yang seolah-olah penting. Kalau kemudian kalian ada di sini mereka bahkan nggak ngerti apa itu aurat, misalnya begitu. Atau ketika kemudian ada satu kejadian misalkan kehamilan di luar nikah begitu kan ya, lalu ada perbincangan atau ada komentar yang kemudian menunjukkan bahwa itu adalah sesuatu yang tidak layak, itu sesuatu yang haram, itu sesuatu yang buruk, maka dia juga akan mengeluarkan informasi yang menurut dia itu juga, kalau kemudian kamu mengatakan seperti itu kan hanya lokal di sini saja. Sebenarnya secara dunia global banyak orang yang di luar nggak pakai menikah sudah beranak pinak sampai bercucu dan itu biasa. Nah, gitu. Jadi di situ kemudian dia menjadi generasi yang dianggap paling toleran dan paling global mindset. Nah, pada saat yang sama itu sebenarnya artinya kalau ini adalah Muslim, itu kan dia adalah anak yang paling nggak punya identitas gitu kan. Maka dia bisa sangat mudah diombang-ambingkan tergantung siapa yang kemudian lebih mendengung kepada telinganya, yang paling besar atau keras bisikannya, sehingga membuat dia akhirnya lebih mengambil suara yang terdekat dengan dia. Tapi sebenarnya secara umumnya mereka justru jatuh kepada situasi akhirnya sulit mendefinisikan diri. Kalau saya nanti itu kelihatan menutup aurat, khawatir dikatakan radikal. Kalau kemudian saya kelihatan begini, khawatir bingung begitu ya. Itu juga akan menimbulkan satu keinsecurean dan memberi pukulan pada mental tersendiri. Yang ke-8.